Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Habibi dari kelas 6E. Di sini saya akan membaca modul bab 9 dengan judul List and Rendering Infinite Scroll Strategies. Di mana di sini ada capaian pembelajarannya. Lalu yang pertama, The List Performance Problem, The RAM Killer. Bagi pengembang yang berlatar belakang web, naluri pertama saat ingin menampilkan daftar adalah menggunakan metode JavaScript standar. Di web kita terbiasa menulis data.map, item, dan browser akan merender semuanya tanpa banyak protes. Namun, membawa kebiasaan ini ke pengembangan mobile menggunakan komponen scroll view adalah resep bencana performa yang paling umum terjadi. Masalah utamanya terletak pada cara scroll view bekerja. Ia merender seluruh komponen anak sekaligus saat pertama kali dimuat. Tidak peduli apakah komponen tersebut terlihat di layar atau tidak. Bayangkan kamu memesan 1000 porsi nasi goreng di restoran dan pelayan menghidangkan semuanya sekaligus di mejamu yang kecil. Mejamu akan runtuh dan kamu tidak mungkin memakan semuanya dalam satu waktu. Selain masalah memori, waktu inisialisasi juga akan terpengaruh secara signifikan. Pengguna harus menunggu beberapa detik hanya untuk melihat daftar tersebut muncul karena prosesor sibuk menghitung tata letak untuk ribuan item yang bahkan belum terlihat oleh mata pengguna. Ini adalah pengalaman pengguna yang sangat buruk dan sering menjadi alasan utama pengguna menghapus aplikasi di dunia mobile. Responsivitas adalah raja. Pengguna mengharapkan konten muncul dalam hitungan milidetik. Konsep ini berbeda dengan browser desktop yang memiliki memori virtual melimpah dan mesin render yang sangat toleran. Di HP, sistem operasi sangat agresif dalam mematikan aplikasi yang terlalu rakus memori demi menghemat baterai. Jika aplikasimu terus-menerus memakan RAM karena penggunaan list yang salah, sistem operasi akan membunuh proses aplikasimu secara paksa. Pengguna hanya akan melihat aplikasi tiba-tiba tertutup sendiri tanpa pesan error. Solusi untuk masalah ini bukanlah dengan memberi HP yang lebih canggih, melainkan mengubah strategi rendering kita. Kita membutuhkan mekanisme yang cerdas yang hanya memasak nasi goreng saat pelanggan benar-benar siap memakannya. Kita membutuhkan sistem yang sadar akan keterbatasan layak visi HP yang kecil. Lalu yang kedua di sini ada flat list arsitektur, di recycling machine. Flatlist adalah komponen pahlawan di React Native yang dirancang khusus untuk menangani daftar data yang panjang, bahkan hingga tak terhingga. Rahasia kekuatannya terletak pada teknik yang disebut virtualization atau windowing. Bayangkan kamu sedang melihat pemandangan dari jendela kereta api yang melaju cepat. Meskipun pemandangan di luar sana membentang ribuan kilometer, matamu hanya melihat selebar bingkai jendela tersebut. Flatlist bekerja dengan prinsip yang sama. Ia hanya merender item-item yang saat ini berada dalam jendela layar HP pengguna, ditambah sedikit buffer di atas dan bawahnya. Item yang berada jauh di luar layar tidak dirender sama sekali atau memorinya dikosongkan sementara. Lalu yang ketiga, sectionless implementation, organized chaos. Terkadang data tidak hanya berupa daftar linear sederhana, tetapi memiliki struktur kelompok atau kategori, seperti daftar kontak yang dikelompokkan berdasarkan abjad atau menu restoran yang dibagi menjadi makanan, minuman, dan dessert. Jika kita memaksakan struktur ini ke dalam flatlist biasa, kita harus melakukan manipulasi logika yang rumit dan membingungkan untuk menyisipkan judul kategori di antara item. React Native menyediakan solusi khusus untuk skenario ini bernama sectionless. Komponen ini adalah saudara kandung flatlist yang dirancang khusus untuk menangani data yang terfragmentasi menjadi beberapa bagian. Lalu, bagian keempat, optimization props, tuning the engine. Setelah berhasil menampilkan data menggunakan flatlist, langkah selanjutnya adalah melakukan tuning atau penyetelan mesin agar performanya maksimal. Prop pertama dan terpenting yang wajib dipahami dan sering menjadi sumber peringatan kuning di terminal adalah key extractor. Prop ini bertugas memberikan identitas untuk setiap item dalam daftar. React Native memberikan ID unik ini untuk melacak item mana yang berubah, dihapus atau ditambah, sehingga ia bisa meminimalkan render ulang. Jangan pernah menggunakan index array sebagai key jika daftarmu bisa berubah urutannya, karena itu akan mengacaukan manajemen memori React.
Gunakan ID unik dari database seperti item ID atau item.uuid. Lalu yang kelima, UX Patterns for List, Infinite Addiction. Menampilkan data hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan aliran data tersebut. Pola UX pertama yang paling umum adalah pull to refresh. Gestur menarik layar ke bawah untuk memuat data baru. Pola ini dipopulerkan oleh Twitter dan kini menjadi standar industri. Di React Native, implementasinya sangat mudah menggunakan prop refresh control. Yang menerima komponen refresh control, kita perlu mengelola state refreshing yang memberitahu indikator putar kapan harus muncul dan kapan harus hilang. Logikanya sederhana, saat ditarik, set refreshing true, lalu dipanggil API, lalu tunggu data, lalu set refreshing false. UX ini memberikan kontrol kepada pengguna untuk memastikan mereka melihat data terkini. Lalu yang keenam, integrasi keislaman di efficient soul. Yang pertama di sini ada flatlist dan larangan israf atau berlebih-lebihan. Filosofi utama flatlist adalah hanya gunakan memori untuk apa yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Berbeda dengan metode map konvensional yang rakus memori, flatlist mendaur ulang komponen untuk efisiensi. Lalu yang kedua, virtualization dan konsep null waktu, anak sang waktu. Teknik virtualization mengajarkan kita untuk fokus merender apa yang ada di dalam jendela layar saat ini. Jangan pusing memikirkan item ke-1000 yang belum muncul dan lupakan item ke-1 yang sudah lewat. Fokus pada yang terlihat sekarang. Lalu yang ketiga, infinite scroll dan menuntut ilmu tanpa batas. Pada infinite scroll memungkinkan pengguna untuk terus menggulir dan mendapatkan konten baru tanpa henti. Tidak ada halaman terakhir. Selalu ada data berikutnya yang bisa diambil. Lalu di sini terakhir ada rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 9, List and Rendering. Yang pertama, performance problem, pembunuh RAM. Jangan pernah gunakan map di dalam scroll view untuk data dinamis. Lalu yang kedua, flatlist arsitektur, komponen pahlawan untuk daftar panjang. Lalu yang ketiga, section list, kekacauan terorganisir untuk data yang dikelompokkan seperti daftar kontak A sampai Z. Lalu yang keempat, optimization props, penyetelan mesin. Flatlist butuh bantuan konfigurasi agar ngebut. Lalu yang kelima di sini ada UX pattern, adikasi tanpa batas, membuat pengalaman pengguna yang seamless. Baik, sekian dari saya untuk pembacaan modul chapter 9. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.